Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hamsarian, di minggu kedua kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan suatu apapun. Untuk itu mari kita syukuri karunia Allah yang sangat mahal ini dengan kita isi hari-hari dengan belajar yang berkualitas, yang semakin baik dari hari ke hari dan seterusnya, sehingga kita berakhir pada satu kehidupan yang penuh kebahagiaan dan membahagiakan banyak orang. Asalian, minggu lalu sudah Bapak kasih pengantar, sudah juga Bapak kasih semacam arahan tugas. Ada 4 pertanyaan, ya barangkali masih ingat minggu lalu, yaitu Anda diminta untuk menuliskan atau menjelaskan pengertian kas kecil, kemudian fungsi kas kecil, karakteristik kas kecil, dan metode pencatatan kas kecil. Informasi itu juga sudah Bapak arahkan bagaimana mendapatkannya. Sangat dengan mudah Anda bisa dapatkan lewat Google, ya, lewat internet. Dan Bapak yakin sih Anda semua sudah membacanya. Sekarang Bapak akan kasih kesempatan untuk membandingkan apa yang sudah kalian baca, sudah kalian catat dengan yang sekarang Bapak akan jelaskan. Sekalian, kenapa di perusahaan itu harus ada pengelolaan dana kas kecil? Jadi hampir di semua perusahaan, bukan hampir, udah pasti di semua perusahaan akan terkait dengan persoalan keuangan, ya. Dan keuangan itu harus dikelola secara sistematis, secara tertib, secara cermat, secara rapih, lengkap, jelas, tegas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan perusahaan itu untuk perusahaan besar nih akan ketemu keharusan bahwa transaksi keuangan itu harus melalui perbankan, ya, harus dalam bentuk cek, karena pengeluarannya besar-besar. Kemudian juga harus bisa dipertanggungjawabkan baik itu ke internal perusahaan maupun ke eksternal pemerintah dan penanam modal. Sekalian, walaupun pada praktek keseharian akan ketemu juga, ya, transaksi keuangan yang sifatnya itu kecil-kecil. Misalnya lampu mati nih, harus diganti, gitu ya, dengan lampu baru. Atau pimpinan Anda ada urusan keluar sebentar naik taksi, itu misalnya, ya itu juga harus dikeluarkan, nggak mungkin pakai cek bayar taksi. Atau perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya mendadak, ya, dan jumlahnya kecil. Nah, untuk urusan pengeluaran uang seperti ini tidak praktis kalau pakai cek. Makanya perusahaan mengambil kebijakan perlu dibentuk dana kas kecil. Sekalian, walaupun dana kas kecil jangan dikira masalah kecil ini, terus sesukanya gitu pengeluaran, enggak juga, harus dicatat, ya. Dan ada petugas yang khusus nangani pengeluaran dana kas kecil. Karena satu waktu bisa saja, ya, pimpinan gitu mengecek keakuratan pengelolaan dana kas kecil itu dengan secara tiba-tiba memeriksanya. Nah, sebagai pemegang dana kas kecil harus
sanggup, harus siap kapanpun diperiksa dan siap mempertanggungjawabkan ya segala perbuatan menyangkut pengelolaan dana kas kecil. Anak sekalian, ada beberapa tokoh yang memberikan definisi atau pengertian tentang kas kecil. Bapak akan sebutkan salah satunya saja, karena ya beda-beda tipis lah antara satu ahli dengan ahli yang lain di dalam mendefinisikan apa itu kas kecil. Menurut Bapak Mardiasmo, kas kecil adalah kas di perusahaan yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak efektif, tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Nah, pengeluaran semacam ini seperti pembelian supplies, perlengkapan kantor ya, bahan-bahan kantor, beli kertas, beli perangko, atau membayar rekening listrik, dan pengeluaran kecil lainnya itu harus dikeluarkan pakai dana kas kecil. Dana kas kecil dipercayakan atau diserahkan pengelolaannya kepada petugas khusus yang biasa disebut dengan kasir kas kecil. Dan petugas inilah yang akan mengelola mulai dari penerimaan, pengeluaran untuk pembelanjaan, pencatatan, dan pelaporannya. Sekalian, sekarang kita masuk ke fungsi kas kecil. Fungsi kas kecil itu dari pengertian tadi bisa kita lihat ya fungsinya. Ada 4. Yang pertama, untuk membayar keperluan-keperluan atau pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang angka nominalnya kecil. Ya, relatif sih kecil itu berapa? Ya, 1 juta atau 500.000 atau bahkan 25.000 gitu kan. Nah, itu harus menggunakan dana kas kecil supaya praktis. Tidak harus minta tanda tangan ke direktur dulu. Ya, hanya untuk membeli materai misalnya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai dana cadangan. Jadi ditetapkan oleh perusahaan berapa sih besarnya dana kas kecil yang harus disiapkan. Nah, ditetapkan tuh oleh perusahaan, kemudian disediakan dan dipegang oleh kasir dana kas kecil. Jadi tidak setiap kali butuh pengeluaran kas kecil minta ke kas umum, enggak. Ada alokasi katakanlah 10 juta misalnya, belanja yang pertama 500.000, masih ada saldo tuh 9.500.000. Berikutnya lagi beli materai 25.000 misalnya, ya. Terus, nah yang tersisa itu namanya cadangan, ya. Jadi dan itu dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak, ya. Nggak harus melalui prosedur pengajuan, terus kemudian dianalisis, disetujui, tanda tangan, ya ribet ya. Jadi nggak begitu. Kalau pakai dana kecil langsung keluarkan. Kemudian yang ketiga sebagai dana langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya tidak praktis kalau pakai cek. Ya tadilah kayak bayar taksi gitu pakai cek, ya nggak mungkin lah, ya. Atau lampu mati beli itu ke toko sebelah pakai cek, ya nggak mungkin juga, nggak praktis. Dan yang keempat, untuk mempercepat proses pembayaran, begitu. Jadi coba bayangkan nih kalau tidak pakai kas kecil nih, ya bikin format pengajuan, kemudian diajukan ke bagian keuangan, dipelajari, kemudian diserahkan ke pimpinan, dari pimpinan nanti ke bagian pengeluaran keuangan perusahaan, baru terima uangnya, ya serahkan ke toko sebelah untuk beli lampu.
nggak mungkin gitu. Jadi dengan kas kecil lebih cepat prosesnya. Ulangi, ada 4 fungsi kas kecil. Yang pertama untuk membayar pengeluaran yang sifatnya yang nominalnya kecil. Kemudian yang kedua sebagai dana cadangan kalau ada kebutuhan mendadak uangnya ada. Kemudian yang ketiga sebagai dana langsung ya untuk pengeluaran yang memang tidak praktis kalau pakai cek. Dan yang keempat untuk pembayaran, untuk mempercepat proses pembayaran dalam jumlah atau keuangan yang kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristik kas kecil. Apa sih karakteristik? Ya, ciri-ciri lah. Jadi yang namanya kas kecil itu ya sesuai dengan namanya kali ya, kasnya kecil. Kalau kas besar kan kasnya besar. Nah, kas kecil itu jumlahnya dibatasi berdasarkan pertimbangan pimpinan lah, ya. Pimpinan Anda tuh nanti kalau ada jadi sekretaris, siapa pimpinan Anda tuh, ya. Maka pimpinan Anda yang akan menentukan berapa besaran dana kas kecil yang harus diajukan ke bagian keuangan. Nah, kemudian ulangi ya. Jadi karakteristik yang pertama jumlahnya itu memang relatif kecil dan dibatasi. Kemudian yang kedua, kas kecil hanya digunakan untuk membayar transaksi yang bersifat rutin dan kecil. Kemudian yang ketiga, kas kecil biasanya disimpan di tempat yang kecil juga, uangnya kecil, ya bisa ditenteng lah. Kalau kas besar kan pakai brankas tuh segede kulkas, ini enggak kecil, gitu ya. Mungkin kuncinya juga enggak terlalu pusing-pusing amat kodenya, gitu ya. Kalau brankas ribet tuh, ya hanya orang tertentu yang tahu. Bisa-bisa ada 4 lapis kuncinya. Kemudian yang ketiga, karakteristik ketiga ya. Ya tadi tempatnya kecil. Kemudian yang keempat, uang kas kecil dipegang oleh petugas khusus, kasir kas kecil. Jadi di perusahaan itu ada petugas keuangan khusus ya, bagian keuangan itu keuangan perusahaan. Nah kalau kas kecil, kasir kas kecil hanya di bagian unit dari perusahaan itu. Ya misalnya di perusahaan itu kan ada direktur keuangan, ada direktur pemasaran, ada direktur personalia, ada lain-lain ya. Katakanlah Anda ada sebagai sekretaris direktur pemasaran. Ya udah, hanya di level urusan pemasaran, bukan keseluruhan perusahaan. Baik, lanjut. Sekarang metode pencatatan kas kecil. Bapak yakinlah kalian sudah baca tuh. Ya. Mungkin kalau kita tatap langsung, Anda ngomong nih langsung, Pak metodenya, metode ini dan metode itu gitu ya. Bapak yakin, nah, tapi ya kita jelaskan aja, cocokkan ya antara yang sudah Anda baca dengan yang Bapak jelaskan sekarang. Yang pertama yaitu metode impress atau biasa disebut impress fund system, yaitu pencatatan kas kecil dengan metode dana tetap. Setiap satu periode dengan periode lainnya tetap. Katakanlah 15 juta misalnya, atau 10 juta. Maka berapapun pengeluarannya, di periode berikutnya akan kembali ke angka seperti yang pertama tadi. Katakanlah 10 juta, gitu ya. Dari 10 juta itu hanya terpakai 7 juta, kan ada 3 juta lagi tuh. Maka untuk periode berikutnya, bagaimana supaya jadi 10 juta lagi? Ya tinggal tambah itu 7 juta, atau sebesar yang dikeluarkan. Namanya metode impress atau dana tetap, impress fund system. Kemudian yang kedua,
namanya metode fluktuasi atau fluctuating fund system. Berubah-ubah ya, tergantung menurut pimpinan untuk periode berikutnya kayaknya bakal lebih besar deh, ya gitu ya. Udah kalau kemarin 10 juta berarti yang sekarang ya 11 juta. Jadi berubah-berubah tuh. Apa pertimbangannya? Ya, mana yang paling baik? Gitu ya. Jadi tidak ada yang paling baik. Yang ada yang paling cocok ya dengan kondisi perusahaan dan situasi serta pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan Anda. Nah, terus Anda sebagai sekretaris harus bisa yang mana? Ya dua-duanya harus bisa. Makanya Bapak ngajarin dua-duanya ya. Supaya Anda nanti lepas dari Purnama ini bisa melamar tuh jadi sekretaris perusahaan ya, jangan sekretaris RT. Sekretaris perusahaan ya, supaya keren ya. Gajinya gede. Enak tuh. Makanya enak. Bajunya bagus. Ada difasilitasi perusahaannya dengan katakanlah mobil, nggak usah muluk-muluk lah, apa tuh Fortuner misalnya, enak kan? Ya, makanya berbahagialah, bersyukurlah Anda jurusan perkantoran, jangan minder ya, Anda akan kerja di kantor keren, gajinya besar, ya tunjukin dong ya, jangan katanya calon pegawai kantor, rambutnya kusut, bajunya kumel. Ya jangan begitu, harus keren, calon orang kantor, duitnya gede, begitu ya. Oke, langkah yang berikutnya, bukan langkah berikutnya, materi berikutnya, yaitu prosedur pembuatan atau pembentukan dana kas kecil. Ini Bapak nggak jelasin yang ini nih, ya Anda cari sendiri tuh, bagaimana tuh tahapan-tahapan sampai terbentuknya dana kas kecil. Minggu depan Bapak tanya tuh, ya apa yang bisa kamu jelaskan tentang prosedur pembentukan dana kas kecil. Baik, ingat-ingat tuh ya, itu PR, tugas buat kalian. Ya, jangan mentang-mentang di rumah saja tidur mulu, jangan. Belajar. Ya, olahraga tuh di sekitar rumah aja, tetap pakai masker, ya skipping tuh biar keringetan, sehat. Oke, berikutnya ini kalau yang minggu lalu Bapak jelaskan, Bapak tanyakan kan 4 tadi tuh, pengertian kas kecil, kemudian fungsi kas kecil, karakteristik kas kecil, dan metode kas kecil. Itu sekedar apa ya namanya pendahuluan lah. Masa sih begitu awal dikasih yang berat-berat, yang enteng-enteng aja. Ya, sekarang Bapak kasih tambahan materinya nih, yaitu langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Kalau tadi kan yang ditugaskan kepada Anda kan prosedur pembentukan dana kas kecil. Sekarang ceritanya kas kecil sudah dibentuk nih, sudah ada. Nah, bagaimana langkah-langkah pengelolaannya ya? Baik. Yang pertama, pimpinan kan sudah menetapkan tuh batas berapa kas kecilnya. Nah, mungkin sebelumnya metode dulu ya, metode impres katakanlah besarnya 15 juta. Nah, itu yang pertama. Jadi Anda nanti akan menerima cek dari bagian keuangan, kemudian silakan Anda cairkan ke bank ya, dan taruh di kas kecil di brankas Anda, brankas kas kecil lah ya, brankas yang bisa ditenteng portable. Masukkan ke situ, jangan di kantong sendiri ya, bahaya. Kemudian sekalian, kalau sesudah tahu jumlahnya berapa, kemudian metode pencatatan yang diminta pimpinan itu apa gitu ya, apakah
metode impres atau metode fluktuasi. Nah, Anda pedoman itu di dalam mengelola dana kas kecil. Nah, kemudian bersyukurlah Anda ya ditunjuk jadi kasir kas kecil oleh pimpinan Anda. Ngelola keuangan itu loh. Biasanya sih gaji gede. Kenapa gaji gede? Ngurusin uang. Kalau gaji kecil nanti korupsi. Nah, tapi kalau gaji gede insya Allah ya Anda aman, nggak bakal tergiur oleh uang berwarna itu ya, ada yang warna merah, ada yang biru. Anda akan merasa diawasi oleh Tuhan Anda. Ya, ini uang perusahaan nih, nggak boleh sembarangan, nggak boleh untuk keperluan pribadi, dan harus dicatat dengan benar dan rapi. Begitu ya. Percayalah kalau Anda dipercaya mengelola dana kas kecil, akan ditawari Anda untuk di posisi lebih atas lagi. Apa gak keren itu ya? Yang benar makanya dari sekarang harus bisa dipercaya tuh sama orang tua. Kalau uang untuk bayar SPP, bayarin SPP, jangan pakai beli pulsa, pakai yang lain, nggak boleh. Namanya korupsi. Ya, korupsi tempatnya di neraka nanti, nggak boleh ya. Jujur aja. Baik, jadi Bapak ingin katakan bersyukurlah Anda diajarin kas kecil, karena kan Anda berpeluang jadi kasir kas kecil. Kalau karir Anda di kas kecil itu bagus, maka Anda akan tawari jadi bendahara perusahaan. Di mana-mana kalau bendahara duitnya gede. Tanya tuh sama orang yang jadi bendahara. Baik. Bagaimana kalau ada pengeluaran yang harus besar? Ya, jangan Anda tangani. Ya, itu arahkan ke kas umum atau ke bendahara perusahaan. Jangan Anda habiskan, mentang-mentang uangnya ada, terus Anda gunakan untuk itu, nggak boleh. Emang disediakan untuk kas kecil. Ya. Baik, yang ketiga, bagaimana kalau sudah hampir habis nih masa periodenya? Ya isi lagi, namanya pengajuan atau pengisian kembali dana kas kecil. Jadi Anda terima uang dari bendahara umum berupa cek, Anda datang ke bank, Anda cairkan, Anda taruh di di brankas Anda yang kecil, Anda keluarkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, Anda catat itu ya semua pengeluaran, bukti-bukti transaksinya harus ada. Kemudian Anda laporkan tuh ya ke pimpinan Anda, pengeluaran periode ini sekian. Nah, nanti itu akan diajukan ke bendahara umum untuk segera dikirim kembali pengisian sebesar pengeluaran itu kalau dana tetap, gitu ya. Oke, bagaimana prosedur pengajuannya minggu depan lah kita bahas ya. Nanti keberatan. Baik, sekarang Bapak ingin Anda paham tentang yang tadi tuh ya, dana kas kecil tuh untuk urusan-urusan kecil perusahaan, bukan urusan-urusan kecil pribadi, bukan gitu ya. Ini kayaknya HP udah jelek nih, kacanya pecah, terus Anda ganti pakai dana kas kecil, nggak boleh ya. Baik, sewaktu-waktu pimpinan Anda akan meriksa loh ya. Anda jangan panik, kaget, tiba-tiba diperiksa nih, catatannya berantakan, kacau balau. Jangan, biasakan tertib ya, pakai pembukuan yang rapi, disimpan bukti-buktinya secara sistematis ya, dan aman ya, jangan yang mudah tercecer atau keguyur air kopi, kacau itu, nggak boleh. Kenapa sih harus diperiksa keuangan itu? Berarti Anda nggak dipercaya dong kalau nggak diperiksa. Nggak gitu.
Ya, perusahaan juga kan punya SOP tertentu dalam hal pengelolaan keuangan. Ya, di samping juga iya sih untuk mencegah kemungkinan ada bocoran-bocoran atau penyimpangan keuangan. Pimpinan Anda juga kan akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh yang lainnya. Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh pimpinan Anda pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasannya lagi. Makanya dia pun harus mengontrol juga kerjaan para bawahannya. Kebetulan Anda di situ posisinya, ya, yang benar kerjanya. Oke, itu namanya diaudit ya. Jadi diperiksa tuh tanggal sekian ngeluarin apa, mana buktinya. Ya, kalau untuk urusan beli makan sih paling bukti pengeluarannya, ya. Oh, bukan bukti makanannya, bukan, udah habis. Baik. Kemudian siapkan format berita acara. Berita acara pertanggungjawaban. Sip. Oke. Dan Bapak yakin ya murid-murid Bapak akan hebat, akan bisa selamat belajar. Bapak tunggu tuh jawaban Anda untuk minggu depan ya. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Itu aja. Selamat belajar, tetap semangat, tetap di rumah saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.